Instagram itu algoritmanya sangat fleksibel, mulai dari 1% dari hingga 100% lebih jumlah follower jika konten bagus dan menjadi viral. Jadi tadi berdasarkan konten itu sticking, artinya apa? Kalau kontennya kita nggak bagus, paling-paling yang baca hanya misalnya kita punya 10.000, paling-paling yang kita lihat ada di insight, paling kita bisa lihat juga cuma 100 orang yang lihat postingan kita. Tetapi juga bisa juga melebihi daripada 10.000 follower yang kita punya. Jadi sangat fleksibel sekali ya, tergantung konten bagusnya dan bisa menjadi viral. Nah sekarang kan Instagram kan sudah sering banget tuh konten bagus, ada notif dari Instagram tuh, ayo suruh pasang iklan Instagram. Kenapa? Karena mereka juga butuh pasukan kan, supaya lebih bagus lagi hasilnya. Nah konten wisata ini yang tadi sudah pernah dibahas juga, namanya itu ya. Nah melakukan wisata. Nah ini saya punya tips bermain Instagram ya, bikin konten lebih menarik. Nah yang kedua nih, gunakan teks pada gambar video lebih sedikit. Jadi Instagram itu kalau bentuknya player yang banyak tulisannya, dia akan mempromosikan, menyebarkannya lebih berat dibanding hanya bentuk gambar. Coba amati, kalau kita postingan hanya bentuknya foto aja, gambar tanpa tulisan, itu akan lebih banyak dilihat orang dibanding kalau kita banyak teksnya. Nah, bagaimana kalau kita membuat sesuatu player, itu adalah bentuknya dalam bentuk carousel. Karena Instagram postingan bisa bentuk carousel, bisa bentuk video, bisa bentuk kemudian foto, gambar dan lainnya. Ya. Jadi kalau di tulisan banyak itunya, banyak tulisannya di gambarnya, itu akan berat Instagram mempromosikannya pada para pengguna. Jadi maksimum adalah Instagram punya pedoman maksimum tulisan pada teks adalah 20%. Kenapa? Ada hubungan tadi tuh dengan yang zaman sekarang kan cuma 3 detik ya. Dulu tahun 2010 itu orang baca pertama itu 9 detik, kemudian tahun 2015 7 sampai 8 detik, sekarang cuma 3 detik. Artinya apa? Kenapa? Karena kita setiap hari kebanjiran konten. Orang nggak punya waktu lagi, lebih banyak lagi kalau itu nggak menarik. Makanya player, orang ada player browser, kalau sudah banyak banget, orang akan skip. Ya. Jadi kalau bikin player, bagusnya dalam bentuk carousel. Halaman pertama, pakai huruf yang besar banget, yang tidak menarik, orang tidak buka halaman berikutnya. Nah, yang nggak kalah penting sekali kita beriklanlah di Instagram Ads. Itu sangat membantu kita sekali. Kita punya audiens, punya pemirsa, punya yang lebih tertarget. Itu penting banget. Kenapa? Karena kita nggak akan sia-sia lah kalau itu kita punya ilmunya, punya dari mana lebih tertarget dibanding kita follower yang organik. Nah, saya juga sekali-kali menggunakan Instagram Ads. Nah, keempat yang tidak kalah penting adalah kita bisa berpromote kan. Promote dari siapa sih? Kepada orang-orang influencer terkenal, atau endorse, atau budget dengan lebih selektif lagi. Nah, ini kita juga akan melakukan pelatihan nanti di Kamis depan ya. Itu juga ada sertifikatnya, lebih detail lagi sih bagaimana kita memilih hashtag yang bagus, kita riset hashtag, bagaimana membuat caption yang rapi. Kadang kita kan caption aja kan susah rapinya tuh. Kadang bikin paragraf, kembali lagi ke atas lagi nggak rapi kan. Nanti kita pelajari juga semuanya. Dan kita juga bagaimana dia berkonten yang bagus semuanya. Itu aja dari saya, Mas Andri. Oke, terima kasih. Ya, semoga teman-teman yang hadir di sini dan di YouTube di sana yang menyaksikan streaming video di YouTube, bahwa tanggal 17 September ini kita akan lakukan pelatihan yang lebih detail lagi mengenai digital marketing. Nanti akan instrukturnya oleh Pak Agus Jiner. Nanti yang mau daftar silahkan daftar. Nanti ada alamatnya, pendaftarannya. Hanya 150.000 saja. Oke, untuk teman-teman yang mau menanyakan, silahkan di chat langsung. Saya akan bacakan satu-satu ya. Nanti tolong di... Ini Ibu Sumitri Laksono, itu Pak J, gambar atau video yang menarik dalam 3 detik itu seperti apa? Terutama yang berisi edukasi, BNI itu apa? Bunyi. Banyak sih teman yang bikin video sampul dan isi berbeda.
sampul yang disajikan agak seperti agak porno gitu. Nah mungkin Pak Bu J, Mbak J, silahkan dijawab. Baik, baik. Terima kasih Pak. Nah, terkait dengan strategi ini, tentu kita juga harus memperhatikan beberapa konten. Jika memang konten ini merupakan sebuah foto destinasi, maka foto destinasi untuk promosi memang harus magic ya. Harus magic. Artinya bahwa ada kalanya kita harus memilih bahwa ini foto layak promosi atau tidak. Itu dipastikan dulu. Kalau memang layak promosi, maka dia naik. Nah, foto yang baik untuk promosi ini juga memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah punya point of view-nya yang jelas, lalu juga berbeda dengan konten-konten yang lain, dan perhatikan angle. Nah, terkait dengan komposisi foto, biasanya kita mengambil foto kan dibagi atas 3 komposisi. Nah, ini tolong ditentukan juga. Nah, lalu juga yang menjadi pengaruh sebetulnya adalah ini mau landscape atau mau portrait. Karena tidak semua objek bisa difoto secara portrait juga, dan tidak semua objek bisa difoto secara landscape. Misalkan ketika kita akan mengupload tentang human interest, tentang budaya, maka pastikan bahwa itu juga menggunakan yang close up atau medium shot. Tidak bisa menggunakan yang long shot. Nah, kalau terkait dengan desain, nah desain ini juga kita biasanya akan melakukan jangan terlalu banyak tulisan. Nah, jangan terlalu banyak tulisan, lalu bagaimana agar desain ini juga kita menggunakan permainan warna. Kalau dari beberapa riset ditemukan bahwa warna kuning ternyata bisa men-stop orang ketika melakukan scrolling di Instagram gitu. Tapi kan tidak semuanya kita bisa menggunakan warna kuning begitu. Nah, artinya juga menggunakan warna-warna yang memang menarik perhatian, itu juga dianjurkan. Ketika konten promosi ini juga sangat baik. Jadi karakteristik-karakteristik dari konten ini juga harus kita perhatikan. Misalkan konten kita adalah konten kuliner, maka hindari juga warna biru. Karena apa? Ternyata warna biru ini membuat orang kehilangan selera makan dan lain-lain gitu. Jadi memang dalam bersosial media, dalam melakukan promosi begini memang tidak bisa dilakukan hanya satu orang. Kita juga harus punya tim. Kalau misalkan ini mewakili satu official, kita sebaiknya memang membuat satu tim. Ada yang bertanggung jawab, yang paham betul tentang desain, lalu ada juga yang paham tentang algoritma misalkan, sehingga memang ini satu kinerja bersama begitu. Nah, terkait dengan video, tentu kalau video ini panjang, kita tidak kita tidak bisa posting dengan sembarangan juga. Artinya memang harus dibuatkan cover atau thumbnails yang memang menarik dari perhatian. Jadi ambil salah satu yang cocok untuk di cover, baru di situ diberikan tulisan yang memang membawa orang itu untuk penasaran dan ingin melihat video itu.